Hadirin dan pemirsa yang saya hormati, kita masuki segmen yang kelima. Pada segmen yang kelima ini, para calon akan saling bertanya, menjawab, menanggapi, dan menanggapi balik. Terdiri dari 4 sesi. Waktu bertanya 1 menit, waktu menjawab dan menanggapi 2 menit. Kita mulai dengan sesi yang pertama. Saya ingin memberikan kesempatan kepada pasangan nomor urut 1, Pak Prabowo Hatta, untuk mengajukan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Terima kasih moderator Pak Joko Widodo dan Pak Muhammad Yusuf Kalla. Kembali kepada lingkungan hidup. Kita semua ingin hidup dalam suasana bersih, hijau, dan sehat. Salah satu penghargaan tertinggi di dalam lingkungan hidup adalah Kalpataru. Banyak kota menginginkan itu, karena ini adalah salah satu indikator dari apa yang saya sebutkan tadi. Termasuk juga upaya kita untuk membangun udara. Menurut saya Kalpataru, penghargaan itu sangat baik diberikan kepada perseorangan maupun lembaga. Tetapi alangkah baiknya tidak diberikan dalam bentuk piala saja. Tidak hanya dalam bentuk piala, tetapi diberikan insentif, dana, anggaran sehingga mereka bisa mengembangkan apa yang telah mereka capai, apa yang telah mereka kerjakan itu bisa berkembang ke arah yang lebih besar lagi. Kalau piala, mereka hanya dapat barangnya. Tetapi kalau diberikan insentif anggaran, mereka akan bekerja lebih giat lagi, memperbaiki lingkungan, baik dalam sebuah daerah aliran sungai, baik menanami kanan kiri, catchment area, daerah tangkapan air, baik memperbaiki lingkungan desanya, baik mengambil air dari atas dengan pipa yang sangat sederhana sampai ke bawah sebuah desa. Tetapi kalau ini hanya diberikan piala, menurut saya baik, tetapi alangkah lebih baik kalau diberikan sebuah anggaran, diberikan insentif, sehingga tidak hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang yang ingin melakukan itu, tetapi semua masyarakat ingin bekerja, ingin memperbaiki lingkungannya, ingin memperbaiki desanya, ingin memperbaiki daerah tangkapan air, ingin memperbaiki seluruh daerah aliran sungai, dan ingin memperbaiki kotanya, dan tentu saja ingin memperbaiki seluruh negara yang kita cintai ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Jokowi. Pak Prabowo Hatta, kesempatan untuk menanggapi atas jawaban Pak Jokowi. 2 menit. Silakan. Terima kasih. Pak Jokowi, bentuk penghargaan, apakah dalam bentuk insentif dana atau piala, itu bukan sesuatu yang terlalu prinsip. Yang penting itu adalah membangun kotanya bersih, hijau, dan sehat. Apakah nanti ia mendapatkan insentif atau berupa piala, itu konsekuensi dari telah melakukan itu. Pertanyaan saya tadi itu, dari apa yang dijelaskan, mengapa misalkan DKI sekarang tahun ini tidak dapat, biasanya setiap tahun dapat. Atau misalkan Solo belum pernah dapat. Apa yang salah misalkan di dalam menerapkan konsep kota bersih, sehat, hijau, atau kriterianya yang tidak tepat? Terima kasih. Baik. Pak Prabowo mau menambahkan? Masih ada waktu? Baik. Silakan Pak Jokowi JK untuk memberikan tanggapan balik. Ya, saya cuma ingin menanggapi sederhana. Pertanyaan Bapak bagus, cuma keliru. Kalau kota itu bukan Kalpataru, Adipura. Ya, jadi Bapak keliru. Karena itu kan Bapak keliru, tak usah saya jawab. Baik, Pak Jokowi ingin menambahkan? Ya, perlu saya tambahkan kalau tadi menyinggung Kota Solo. Kota Solo pernah mendapatkan Green City dari Kementerian Lingkungan Hidup dari Menteri Kehutanan. Silakan Bapak cek di sana. Baik, Pak Jokowi JK, waktunya masih ada. Apakah akan
Baik. Baik. Bila tidak dimanfaatkan, kita akhiri sesi yang pertama dari segmen kelima. Kita lanjutkan sesi kedua dari segmen kelima dengan memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Silakan Pak Jokowi. Yang saya hormati Pak Prabowo, Pak Hatta, menjelang Lebaran, harga daging sapi selalu nih semakin mahal. Tadi pagi saya ke pasar, saya cek harga daging sapi 120.000 per kilo. Mestinya dengan impor, harga daging sapi bisa stabil atau bahkan bisa lebih murah. Pertanyaan saya kepada Pak Prabowo, bagaimana pandangan Bapak tentang kebijakan impor daging sapi tersebut? Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo Hatta, dipersilakan untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Baik, masalah kenaikan harga pangan menjelang puasa itu selalu menjadi masalah bagi kita, dan memang masalah daging ada salah satu daripada komoditas pangan yang selalu mengalami kenaikan menjelang bulan puasa. Jadi yang harus kita lakukan sekarang adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani-petani kita untuk menambah jumlah ternak yang ada di Indonesia, menambah juga pengusaha-pengusaha yang akan menjalankan pabrik-pabrik pemotongan sapi, kemudian juga perlancar distribusi sapi dari sumber-sumber sapi yang ada di Indonesia. Indonesia sebetulnya menghasilkan cukup banyak ternak sapi, tetapi masalahnya adalah kadang-kadang mendatangkan sapi dari Nusa Tenggara Timur kadang-kadang lebih susah daripada mendatangkan dari Australia. Jadi masalah-masalah inilah yang harus kita perbaiki bersama. Ya. Ini memang adalah masalah pekerjaan rumah yang besar bagi kita. Bagaimana kita sekarang memperlancar peningkatan produksi pertanian, peternakan di segala bidang, termasuk yang utama daging, susu, dan sumber-sumber protein lainnya. Ini masalah yang besar dan ini perlu suatu pendekatan yang komprehensif yang harus kita lakukan secara besar-besaran. Memperbaiki tata kelola pertanian dari hulu sampai hilir, ini merupakan suatu usaha besar dan perubahan paradigma mindset kita yang tadinya agak terlalu neoliberal, sekarang kepada kerakyatan. Prabowo, waktunya habis. Baik, kesempatan Pak Jokowi JK untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktunya 2 menit, silakan. Mestinya kalau kita mempunyai sebuah strategi jangka panjang, kita seharusnya sudah berani memulai, tadi sudah saya sampaikan, bahwa perlunya bakalan-bakalan sapi itu diberikan di desa-desa, di semua desa, tetapi terpusat di dalam satu kandang. Sehingga gampang untuk dicek, gampang untuk dikontrol, dan semua petani ikut di dalam program ini. Pertama yang paling penting adalah kita bisa mendapatkan pupuk dari sana. Yang kedua tadi saya sampaikan juga bahwa kita juga bisa mendapatkan energi dari kotoran sapi yang ada di kandang itu. Kemudian yang ketiga, jangka panjang kita akan mempunyai sebuah stok sapi yang sewaktu-waktu diperlukan, itu bisa kita pakai untuk mensuplai daging sapi. Jangan sampai kita impor daging ini hanya alasannya karena stok di dalam negeri tidak cukup. Tapi kalau ini berani kita lakukan, saya meyakini
dalam waktu kira-kira 5-6 tahun itu bisa kita selesaikan masalah impor daging sapi. Kemudian dalam waktu 1 sampai 5-6 tahun ini apa yang kita lakukan dengan impor? Impor silahkan, tetapi tidak dalam bentuk daging hatch, tetapi dalam bentuk karkas. Kenapa karkas? Kita bawa ke sini karkas itu, kemudian kita potong di sini. Harganya akan bisa bermacam-macam. Ada harga daging yang 30.000 ada harga daging yang 45.000 ada harga daging yang 70.000 ada. Tukang bakso bisa hidup dari cara mengimpor karkas seperti ini. Tidak seperti sekarang yang semuanya harus beli yang 120.000. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowo Hatta punya kesempatan untuk menanggapi balik. Waktunya 2 menit, dipersilakan. Baik, Saudara Jokowi, sebagian dari pandangan-pandangan Bapak tentang ternak di desa, saya setuju. Iya, ya, sebagian. Tapi Bapak mengatakan di kandang, berkelompok, itu menurut saya kok naga-naganya ke arah koperasi, Pak. Tapi oke, saya mendukung koperasi ternak, koperasi petani, dan yang ingin saya tegaskan di sini, Pak, kalau saya jangankan karkas, Pak, saya inginkan bahwa ternak itu lahirnya di Indonesia, Pak. Kalau perlu karkas pun kita tidak import, kalau perlu, dan itu harus kita perjuangkan. Jadi jangankan karkas, kita harus melipat gandakan jumlah ternak kita. Jumlah ternak yang harus kita lipat gandakan. Di semua desa, di seluruh Indonesia, yang mampu membesarkan ternak, itu harus kita lakukan. Jadi, di ujungnya, kita tidak perlu import karkas sekalipun. Itu yang kita inginkan. Terima kasih. Waktunya masih ada. Pak Hatta ingin menambahkan? Dipersilakan. Terima kasih. Konsumsi daging sapi kita meningkat per kapita sekarang di atas 2,2 kg per kapita. Masih sangat rendah. Tapi Pak JK, Pak Jokowi, kalau melihat data terakhir, import kita menurun. Karena kita betul-betul menginginkan bersuasembada sapi. Memang pada awalnya akan mahal harganya, tapi ini menguntungkan peternak kita dan membuat rangsangan akan meningkatnya populasi sapi, dan pada akhirnya nanti kita akan bersuasembada pada harga yang mulai stabil turun ke bawah. Intinya kita stop dulu impor dengan meningkatkan sapi dalam negeri. Terima kasih, waktunya habis. Kita akhiri sesi kedua. Kita lanjutkan sesi ketiga dari segmen kelima dengan memberikan kesempatan kepada Pak Prabowo Hatta untuk menyampaikan pertanyaan. Waktunya 1 menit. Dipersilakan. Pak Jokowi yang saya hormati, tadi kita sudah membahas dan menyinggung masalah pangan. Dan inti dari pangan kita sepakati adalah bahwa sawah kita berkurang. Berkurangnya sangat drastis. 2015 kita harus punya atau defisit sawah kita itu 750.000 hektar. Kami mempunyai program untuk menambah lahan 2 juta hektar untuk pangan. Pertanyaan saya, apakah Bapak Jokowi sependapat ekstensifikasi lahan harus secara besar-besaran dan harus berani kita tambah dalam waktu dekat di atas 1 juta hektar mengarah ke 2 juta atau lebih? Itu pertanyaan saya, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Pak Jokowi JK, waktunya 2 menit untuk menjawab. Silakan. Tambahan sawah itu sangat diperlukan. Tetapi tentu saja kita harus melihat terlebih dahulu airnya dari mana. Jangan seperti yang saya lihat sekarang, ada di Papua, sudah dibuka, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja. Karena apa? Tidak pernah
dipikirkan airnya dari mana. Tidak pernah dipikirkan bendungannya dibangun di mana. Sehingga menurut saya yang paling penting adalah ditentukan dulu lokasinya. Apakah ada air atau tidak? Apakah ada sungai yang bisa dibendung atau tidak? Kalau sudah, buat bendungannya dulu. Kalau bendungannya selesai berarti air ada. Air ada, buat irigasi. Masuk ke irigasi tersier, masuk ke sawah yang ingin kita bangun itu. Itu baru yang namanya membuat sawah akan berhasil. Bukan membuat sawahnya dulu baru mencari airnya. Ini kebalik-balik. Membuat bendungannya dulu, mengalirkan lewat irigasi, kemudian menyalurkan kepada sawah itu. Kita tidak ingin ada kegagalan, karena yang kita lihat sudah terlanjur, hutan ditebang, tetapi sawah tidak bisa dikerjakan lagi. Oleh sebab itu, ke depan semuanya harus dikalkulasi, semuanya harus dihitung, semuanya harus diteliti, agar betul-betul yang dikerjakan ini bukan sebuah proyek. Bukan sebuah proyek, tetapi sebuah program yang bermanfaat bagi negara ini. Program yang bermanfaat bagi rakyat. Dan rakyat mendapatkan kemanfaatan dari itu karena mereka mendapatkan pembagian lahan, dan kesejahteraan mereka akan naik, kesejahteraan petani akan meningkat. Terima kasih. Terima kasih. Pak Prabowata punya kesempatan untuk menanggapi atas jawaban Pak Jokowi. Waktunya 2 menit. Silakan. Pak Jokowi, tentunya di abad ke-21 ada teknologi, ada sistem manajemen. Tentunya kalau kita akan membangun sesuatu harus direncanakan dengan baik. Tetapi Bapak belum menjawab, apakah Bapak setuju atau tidak kita harus tambah 2 juta hektar. Yang saya ingin adalah, apakah Bapak secara konsepsi setuju atau tidak menghadapi defisit 730.000 hektar 2015. Bapak sependapat atau tidak bahwa kita harus segera menambah jumlah sawah kita. Itu Pak, yang Bapak belum menjawab. Saya mengerti, kalau kita mau bikin sawah, tentunya harus ada sumber air. Ya kan? Ya kan? Kalau tidak ada air, tidak mungkin ada tanaman yang hidup. Saya kira, ya. Terima kasih Pak. Baik, Pak Hatta akan menambahkan. Masih ada waktu, Pak Hatta. Sudah cukup? Pak Jokowi dipersilakan untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit. Silakan. Saya kira memang tidak perlu saya jawab tadi, karena memang di visi misi kita jelas bahwa kita ingin membangun sawah minimal 1 juta per tahun. Jelas ada di dalam visi misi kita jelas. Sehingga saya tadi tidak menjawab karena di dalam visi misi kita jelas. Tetapi yang ingin kami sampaikan adalah bagaimana melaksanakan, mengimplementasikan dari visi misi itu. Karena yang banyak sekarang ini adalah membuat visi misi, membuat rencana-rencana, membuat wacana-wacana, tetapi tidak diimplementasikan. Tidak bisa dilaksanakan. Tidak segera diputuskan. Itu problemnya. Kalau hanya ingin, akan banyak sekali. Saya kira yang paling penting bagaimana mengimplementasikan ini. Bagaimana bisa melaksanakan ini. Bagaimana kita bisa membuat sebuah manajemen perencanaan. Bisa membuat sebuah manajemen organisasi. Bisa membuat manajemen pelaksanaan yang betul-betul real. Yang betul-betul konkret, yang betul-betul nyata. Yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Dan yang paling penting memang manajemen pengawasan. Jangan sampai seperti yang dulu kita pernah beberapa kali, tidak hanya sekali. Tadi saya sampaikan di Papua ada kegagalan membuat food rice. Kemudian sejuta lahan gambut kita juga pernah tidak berhasil. Ini harus menjadi catatan. Kenapa saya sampaikan bendungannya dulu? Karena kita mempunyai sebuah pengalaman yang tidak baik, tidak hanya sekali. Tidak hanya 2 kali. Oleh sebab itu ini harus menjadi catatan. Catatan itu sangat penting. Karena jangan sampai kita mengulangi kesalahan. Jangan mengulangi kesalahan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Jokowi.
Baik, kita lanjutkan sesi keempat dari segmen kelima. Saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Jokowi JK untuk menyampaikan pertanyaan kepada Pak Prabowo Hatta. Waktunya 1 menit, dipersilakan. Bapak Prabowo, tadi Bapak menanyakan pidato kampanye Pak Jokowi. Sekarang saya juga ingin menanyakan hal yang sama, supaya adil. Pada hari Kamis lalu di Bandung, Bapak bicara bahwa ada pihak-pihak yang ingin merubah demokrasi ke kleptokrasi. Kekuasaan para maling-maling. Kami, Pak Jokowi, dan partai pendukung kami, saya ingin jelaskan, tidak ada sama sekali maling-maling isi daripada, tidak ada maling di bidang energi, tidak ada maling di bidang pangan di kami. Pertanyaannya ialah, karena tidak ada maling minyak, tidak ada mafia minyak, tidak ada mafia daging, tidak ada mafia beras, tidak ada mafia gula di tempat kami, tidak ada mafia haji, tidak ada malika hutan. Pertanyaannya, pidato Bapak itu tujukan kepada siapa? Waktunya habis. Baik. Tentang kleptokrasi, pada siapa Bapak Baik. tujukan? Terima kasih Pak JK. Silakan Pak Prabowo Hatta untuk menjawab. Waktunya 2 menit. Silakan. Pak Yusuf Kalla yang saya hormati, kita sudah lama jadi orang Indonesia, Pak. Ya. Jadi kalau Bapak mengatakan di pihak Bapak begitu, ya syukur. Yang saya maksud adalah proses demokrasi kita yang kita ingin jalankan dengan baik. Kita sama-sama tahu bahwa sekarang terjadi jual beli suara, terjadi macam-macam praktek-praktek yang tidak benar. Ini yang saya maksud, Pak, bahwa roh daripada demokrasi sedang dirusak oleh macam-macam. Bisa dari partai saya, bisa. Saya tidak mengatakan di partai saya tidak ada orang maling. Ya. Tapi yang saya maksud ini adalah fenomena untuk bangsa kita semua. Begitu, Pak. Siapa tahu di pihak Bapak ada juga, di pihak partai A dan B ada juga. Jadi maksud saya adalah mengingatkan rakyat bahwa mereka harus menjaga demokrasi ini. Mereka jangan ikut larut dalam permainan-permainan yang kita ketahui bersama selalu terjadi di lapangan. Saya kira itu, Pak, yang saya maksud. Baik. Pak Hatta ingin menambahkan? Pak Hatta ingin menambahkan? Terima kasih. Terima kasih. Sebetulnya kalau kita menjalankan demokrasi dan sekaligus dengan penegakan hukum, rule of law yang baik, maka yang dibilang mafia apapun, kita serahkan kepada penegak hukum. Kita serahkan. Jadi tidak perlu kita melontarkan sesuatu yang kemudian tidak memiliki data apapun. Jadi kalau saya menganggap apapun juga bisa ditrace, bisa dicari siapa orang-orang yang dikatakan Pak JK itu maling-maling tadi itu. Terima kasih Pak JK. Baik, waktu habis. Kesempatan Pak Jokowi JK untuk memberikan tanggapan atas jawaban Pak Prabowo Hatta. Dipersilakan, 2 menit. Ya, karena pidato Bapak di kampanye mengatakan ada pihak, sedangkan kita berkampanye hanya 2 pihak. Jadi seakan-akan kami kan. Tapi saya ingin jelaskan bahwa apa yang disebut tadi Pak Hatta itu tentang hukum, pendapat hukum, semuanya sudah kena di KPK. Minyaknya ada di KPK, sudah dagingnya ada di KPK, hajinya sudah ada di KPK, Al-Quran pun ada di KPK, semua sudah jelas. Dan alhamdulillah tidak ada di sini, bakal tidak ada. Itu saja masalahnya. Terima kasih. Pak Jokowi ingin menambahkan? Silakan Pak Jokowi. Saya kira pertanyaannya tadi yang disampaikan Pak JK itu supaya dihubungkan dengan masalah daging, masalah yang berkaitan dengan energi, supaya dikaitkan dengan itu. Jadi bukan ingin membawa dalam suasana siapa yang
mafia minyak, siapa yang mafia daging, siapa yang mafia haji, siapa yang mafia beras, bukan itu. Supaya ini bisa ada Bapak Prabowo bisa menjelaskan, dan tadi Bapak Prabowo sudah menjelaskan secara jelas, dan saya kira terima kasih. Baik, terima kasih. Kesempatan Pak Prabowo Wata untuk memberikan tanggapan balik. Waktunya 2 menit. Silakan Pak Prabowo. Ya. Baik, jadi Pak Jokowi, Pak Yusuf Kalla, inti daripada mungkin apa yang Bapak arah atau mengarah adalah mungkin bahwa kami menganggap yang saya sebut maling-maling itu di salah satu pihak. Padahal itu bukan maksud kami, ya. Bahwa yang saya ingatkan selalu adalah kita sebagai bangsa. Kita semua sebagai bangsa punya kelemahan-kelemahan. Kalau kita pura-pura tidak ada kelemahan, saya kira itu dosa kepada rakyat. Itu yang saya ya. Sebagai contoh, ya, kalau ada sebuah pemerintah menandatangani kontrak yang merugikan negara dan bangsa untuk puluhan tahun, itu bagaimana? Apakah itu tidak merugikan rakyat dan bangsa Indonesia? Ya, jadi tolonglah kita mawas diri, introspeksi, kita lihat kepada diri kita sendiri. Ini kelemahan, marilah kita perbaiki bersama untuk demokrasi yang kita harus bangun bersama. Ya, jadi yang saya inginkan adalah mengingatkan rakyat, jangan sampai demokrasi yang sudah susah kita bangun, kita rusak sendiri. Itu yang saya maksud. Terima kasih. Baik, Pak Hatta. Apakah Pak Hatta ingin menambahkan? Singkat, Pak Hatta. Terima kasih. Saya berterima kasih. Apa yang saya sampaikan, kami ngotot untuk renegosiasi kontrak. Alhamdulillah, saya dikasih tahu oleh Pak Jero Wacik bahwa Tangguh sudah naik menjadi 12 saat ini. Baik, terima kasih. Habis, Pak. Waktunya habis. Baik, hadirin dan pemirsa yang saya hormati, segmen 5 yang panjang telah kita lalui. Kita lanjutkan segmen ke-6 setelah jeda berikut ini.